Halo sahabat-sahabat sekalian, selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Bersama motivasi dan tips di channel ini dari sudut pandang saya seorang biasa, kita akan bahas topik-topik disertai tips praktis untuk kehidupan sehari-hari. Kali ini akan saya bahas hasil belajar saya tentang pentingnya patuh kepada pembatasan sosial. Ini berangkat dari keprihatinan saya akan parahnya penyebaran COVID-19 di Indonesia. Yang perlu diingat, ini adalah hasil riset personal saya, jadi mungkin ada kesalahan, interpretasi, dan sebagainya. Saya amati salah satu alasan parahnya penyebaran COVID-19 di Indonesia adalah karena kurang kepatuhan pada pembatasan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah. Banyak yang masih berpikir bahwa orang yang masih muda tidak akan terserang COVID-19 dan tidak akan mati gara-gara COVID-19. Tapi tidak demikian sahabat sekalian, kalau sampai menyebar, mau umur berapapun resiko kematian tetap akan tinggi. COVID-19 sebenarnya penyakit yang lebih mematikan dibandingkan penyakit menular lain seperti influenza. Tapi, karena level teknologi kesehatan sekarang jauh meningkat dibandingkan dulu, kita semua bisa mengurangi tingkat kematiannya. Dengan kata lain, asumsi untuk tingkat kematian yang sekarang rendah adalah hanya ketika rumah sakit dan teknologi medis yang ada dalam jumlah yang cukup untuk menyembuhkan. Kalau sampai tidak ada penanganan medis yang cukup, siapa saja bisa meninggal. Sahabat sekalian, saya coba tunjukkan data jumlah infeksi dan kematian di Jepang. Dibagi dari segmen umur, jadi dari kiri ke kanan, grup umurnya semakin tua. Kita bisa tahu bahwa baik orang tua maupun orang muda bisa terkena infeksi. Tapi dari situ, hanya sedikit yang sampai meninggal dan kebanyakan adalah orang-orang yang tua. Melihat data ini bisa saja menyesatkan. Kenapa? Seperti saya bilang tadi, bahwa asumsi untuk menghindari kematian akibat COVID-19 adalah teknologi kesehatan yang memadai. Teknologi yang dimaksud adalah ventilator untuk membantu pernapasan bagi penderita gangguan pernapasan berat, dan juga dokter, perawat, dan rumah sakit yang cukup. Tapi, kalau sampai penderita COVID-19 meningkat dan melebihi jumlah ventilator yang bisa dipakai, siapapun bisa meninggal, sekalipun sebenarnya bisa tertolong. Coba sahabat sekalian melihat grafik ini. Ini adalah data dari Amerika Serikat waktu awal menyebarnya COVID-19. Dari 3 batang grafik histogram ini, yang paling kiri adalah jumlah orang yang masuk rumah sakit, grafik yang tengah adalah orang yang masuk ICU, dan yang paling kanan adalah orang yang sampai meninggal dunia. Kita lihat bahwa orang muda pun banyak yang akhirnya masuk ke ICU. Orang-orang ini bisa tertolong karena mereka bisa dirawat di ICU. Dari grafik ini, yang saya mau tekankan adalah orang-orang yang sekarang bisa masuk ICU, jika pasien terlalu banyak sehingga jumlah rumah sakit dan ventilator tidak memadai, mereka juga akan meninggal dunia dengan alasan daya tampung rumah sakit yang tidak memadai. Kekurangan daya tampung rumah sakit terjadi di negara-negara Eropa sampai bulan lalu. Rumah sakit, tenaga medis, teknologi kesehatan yang ada kurang dibandingkan jumlah pasien ICU yang saking banyaknya. Itulah yang menyebabkan jumlah kematian di Eropa meningkat secara eksponensial. Dan akhirnya, tidak hanya orang tua, orang muda yang seharusnya bisa disembuhkan, jadi tidak tertolong. Misalnya berita yang ini, atau yang ini, dan yang ini. Dan di Indonesia pun terjadi hal yang sama. Indonesia kalau jumlah rumah sakit dan teknologi kesehatan tidak cukup, jumlah korban akan meledak. Saya ulangi sahabat-sahabat sekalian, kalau sampai terjadi kekurangan daya tampung rumah sakit, probabilitas orang yang Anda kenal untuk meninggal akan meningkat tajam. Misalnya kita ambil tingkat kematian COVID-19 meningkat sampai sama seperti Italia yaitu 14%. Jika di kerabat Anda ada 13 orang termasuk Anda, dari 13 orang itu jika semua terinfeksi COVID-19, 1 atau 2 orang akan meninggal. Dan kalau sampai daya tampung rumah sakit tidak cukup, korban yang meninggal belum tentu orang yang sudah sepuh saja. Bisa Anda sendiri yang sekarang masih muda. Lah terus harus bagaimana? Sahabat sekalian, maaf kalau cuma memberi data yang menambah khawatir saja. Tapi intinya adalah saya mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk taati himbauan dari pemerintah soal pembatasan sosial. Tapi saya yakin sahabat-sahabat sekalian yang pintar-pintar ini tidak mau kalau hanya sekedar menurut. Harus tahu alasan kenapa. Untuk itu saya akan menjelaskan dengan konsep Basic Reproduction Number atau dalam bahasa Indonesia adalah angka dasar daya tular atau biasa disebut R0. Intinya adalah dari satu penderita ada berapa orang yang akan ditulari. Misalnya R0 sama dengan 2, berarti satu orang menulari 2 orang dalam satu putaran. Dan berarti dalam 10 putaran akan ada 2047 penderita yang bertambah. Dan kalau bisa sampai 1, berarti jumlah penderita coronavirus tidak akan bertambah. Lain lagi jika R0 kurang dari 1. Dengan angka R0 kurang dari 1, penularan COVID-19 bukan berarti virus langsung hilang.
Namun, penularan virus akan berkurang terus diikuti pertumbuhan kasus yang melambat. Pemerintah setiap negara berusaha sekuat tenaga untuk mengurangi R0 ini biar bisa kurang dari 1. Sebagai referensi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Soeharto Mono Arfa pada 20 Mei 2020 menyebut R0 Indonesia berada pada angka 2,5 sampai 2,6. Tapi sahabat sekalian, ternyata COVID-19 tidak sesederhana konsep R0 tersebut. Ada istilah super spreader atau penyebar super di mana satu orang bisa menyebarkan virus ke banyak orang. Konsep ini dikeluarkan oleh Profesor Hiroshi Nishiura dari Hokkaido University, Jepang. Dan sekarang konsep ini dipakai untuk membuat kebijakan pencegahan pandemi di Jepang. Berdasarkan hasil risetnya, ternyata 80% dari penderita hanya menularkan ke 0 atau 1 orang saja. Berarti R0 sekitar 1 atau 0. Tapi ternyata ada super spreader yang menyebarkan ke banyak orang sekaligus. Orang-orang yang seperti ini bisa menulari sampai 12 penularan sekaligus. Super spreader inilah yang membuat terjadinya penularan massal atau disebut dengan cluster. Ini menjelaskan berita penularan massal yang terjadi di nightclub di Korea Selatan baru-baru ini. Nah, apa yang bisa menyebabkan cluster ini bisa terjadi? Menurut Profesor Nishiura dan juga sudah dipakai oleh pemerintah Jepang, ada 3 faktor, yaitu yang pertama adalah tempat yang tertutup, maksudnya tempat-tempat yang tidak berventilasi karena udara yang berisi virus akan terjebak di dalam ruangan. Sayang sekali sekolah, perkantoran di Indonesia banyak yang dalam keadaan tertutup karena menggunakan AC. Yang kedua adalah keramaian. Keramaian seperti di pasar, konser, demo, angkutan umum, menambah kemungkinan untuk bertemu orang yang sudah tertular. Yang ketiga adalah kerapatan. Jika jarak satu orang dengan orang lain dekat, virus yang ada di dalam ludah penderita yang keluar ketika berbicara bisa jadi penyebab penyebaran. Nah, itulah arti penting dari pembatasan sosial atau di beberapa daerah disebut dengan PSBB yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Tanpa ini, klaster akan terus bertambah dan artinya jumlah infeksi akan terus meledak. Dan sebaliknya, dengan pembatasan sosial dan menghindari 3 faktor tadi, penyebaran COVID bisa ditekan. Pembatasan sosial atau kebijakan yang serupa sudah dilakukan di berbagai tempat di dunia dan mulai terlihat penurunan jumlah pasien baru. Ini adalah grafik kasus baru setiap hari di berbagai negara. Misalnya di Jepang, walaupun masih ada pihak yang meragukan keabsahan data, kita bisa melihat bahwa jumlah pasien baru di Jepang sudah mulai berkurang. Begitu juga di Italia, Prancis, Spanyol, Jerman, dan negara-negara lainnya. Oke sahabat sekalian, saya coba rangkum. Untuk menghindari penyebaran COVID-19, jangan sampai ada super spreader. Dan untuk menghindari super spreader, jangan sampai membuat cluster. Agar tidak membuat cluster, taatilah social distancing, hindarilah tempat tertutup, keramaian, dan kerapatan. Dari data-data negara lain yang sudah mulai sukses menurunkan COVID-19, saya yakin kalau Indonesia bisa sukses pembatasan sosial, selesainya COVID-19 bukan mimpi lagi. Sekali lagi, hindarilah tempat tertutup, keramaian, dan juga kerapatan. Saya juga paham bahwa ada sahabat sekalian yang harus tetap keluar rumah atau pergi keluar daerah atau ke tempat ramai, apalagi yang kehilangan pekerjaan jika tidak keluar rumah. Jadi saya tidak berani melarang sahabat sekalian untuk keluar rumah. Tapi saya minta dengan setulus hati saya kepada sahabat sekalian. 1. Untuk sadar bahwa sahabat sekalian pergi keluar rumah menambah resiko tertular dan matinya Anda atau orang yang Anda cintai. Dengan kesadaran itu, pikirkanlah prioritas terpenting Anda. Antara kepentingan Anda keluar rumah ke tempat tertutup, ramai dan rapat, atau nyawa Anda sendiri dan orang yang sahabat sekalian cintai. Lalu sebisa mungkin jangan pulang kampung dulu. Jangan sampai kita membawa virus sehingga kampung halaman kita jadi epicentrum atau pusat penularan yang baru. Di Italia, ada juga kasus anak muda yang pulang kampung menularkan coronavirus dan juga membuat kerabatnya menjadi meninggal. Bagi yang sudah terlanjur pulang kampung, jaga kerabat Anda dari penyakit yang mungkin Anda bawa. Pakai masker, cuci tangan sering-sering, dan pantau suhu tubuh Anda dan keluarga Anda. Sekian, semoga video kali ini bermanfaat. Di channel ini akan saya angkat topik dan buku seputar motivasi dan tips-tips hidup dari seorang praktisi. Kalau Anda merasa mendapatkan manfaat, tolong jangan lupa like, komen, dan subscribe. Simak juga video lain dari motivasi dan tips. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa.